Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Agama Islam, NIM 24210101006. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari bab 1 sampai bab 4 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pada bab pertama yaitu tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme adalah suatu paham atau ideologi yang menitik beratkan pada kesadaran akan kebangsaan dan kepentingan bangsa. Nasionalisme mendorong rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara serta keinginan untuk mempertahankan dan memajukannya. Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas nasional ini terbentuk dari berbagai unsur seperti bahasa, budaya, sejarah, nilai-nilai, dan simbol-simbol nasional. Identitas nasional menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun implementasi nasional dan identitas nasional dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, misalnya pembentukan negara bangsa. Nasionalisme mendorong terbentuknya negara bangsa yang berdaulat. Yang kedua, dalam bidang sosial budaya, misalnya pelestarian budaya. Nasionalisme mendorong upaya pelestarian budaya bangsa. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, misalnya pembangunan ekonomi nasional. Nasionalisme mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, misalnya penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya menggunakan produk dalam negeri, menghormati simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara, mempelajari sejarah bangsa, seperti memahami perjuangan para pahlawan, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, menjaga lingkungan, dan lain-lain, menjaga persatuan dan kesatuan, seperti menghindari perpecahan konflik. Nasionalisme dan identitas nasional adalah dua konsep yang saling terkait dan penting bagi negara. Implementasi keduanya harus dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Dengan memahami nilai-nilai nasionalisme dan menjunjung tinggi identitas nasional, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang kuat dan maju serta bersatu. Materi bab kedua yaitu definisi integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong serta implementasinya. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, agama, dan faktor-faktor sosial lainnya. Tujuan utama integrasi nasional adalah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun faktor pendorong integrasi nasional, yang pertama, ideologi Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, sejarah perjuangan bersama. Pengalaman bersama dalam merebut kemerdekaan memperkuat rasa senasib dan sepenanggungan. Yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menggambarkan keberagaman dalam kesatuan. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Yang kelima, lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan berperan penting dalam menjaga kerukunan. Adapun juga faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, konflik SARA. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar kelompok seringkali memicu konflik. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan perpecahan. Yang ketiga, ancaman dari luar. Intervensi dari negara lain dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang keempat, kurangnya kesadaran berbangsa. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan. Implementasi integrasi nasional diantaranya 1. Penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan, keluarga, dan media massa. 2. Pembangunan infrastruktur yang merata memperkecil kesenjangan antar daerah. 3. Penegakan hukum yang adil menjamin keadilan bagi semua warga negara. Keempat, dialog antar budaya memfasilitasi interaksi antar kelompok masyarakat. Kelima, peningkatan toleransi menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Integrasi nasional adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Untuk mencapai integrasi nasional yang kuat, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa, dengan saling menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersatu, maju, dan sejahtera. Selanjutnya, materi pada bab ketiga yaitu pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi atau sering disebut Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertinggi suatu negara. Isinya mengatur tentang penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar negara dengan warganya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ciri-ciri konstitusi diantaranya 1. Hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi. 2. Kesepakatan bersama. Konstitusi merupakan kesepakatan seluruh warga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. 3. Mengatur kekuasaan negara. Konstitusi membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 4. Menjamin hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. 5. Relatif stabil. Konstitusi bersifat relatif stabil namun dapat mengalami perubahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Implementasinya dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua undang-undang dan peraturan pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945. 2. Penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945. 3. Penegakan hukum. Sistem peradilan berfungsi menegakkan hukum berdasarkan UUD 1945. 4. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai konstitusi kepada generasi muda. 5. Partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Konstitusi merupakan fondasi bagi negara hukum. Implementasi konstitusi yang baik akan menjamin berjalannya pemerintahan yang demokratis, melindungi hak-hak warga negara, dan menciptakan cita-cita bangsa. Materi pada bab keempat yaitu tentang implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan harus berjalan seiring waktu untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Hak dalam pendidikan. Yang pertama, hak atas pendidikan. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak untuk belajar. Setiap individu berhak untuk belajar dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi. Setiap individu berhak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, hak untuk mendapatkan informasi. Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang benar. Yang kelima, hak untuk dilindungi dari diskriminasi. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan. Adapun juga kewajiban dalam pendidikan. Yang pertama, kewajiban belajar. Setiap individu berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kewajiban menghargai guru. Setiap individu berkewajiban untuk menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang ketiga, kewajiban menjaga lingkungan sekolah. Setiap individu berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah. Yang keempat, kewajiban mematuhi peraturan sekolah. Setiap individu berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan merupakan upaya bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Demikian penjelasan atau pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.